Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur ngalit, dulur timpal, bos-bosku sekalian, jumpa lagi dengan saya Yudi Hartanto, paramedis veteriner. Pada kesempatan kali ini kita akan berjalan-jalan untuk bertandang ke kandang saudara Mas Edi di Bedeng 54 untuk menanggapi keluhan beliau melalui telepon terhadap pedet beliau yang mengalami benjolan di pusar dan juga mengalami masalah kesehatan secara umum. Baiklah sedulur sekalian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta share video di channel kita bersama ini untuk berkembangnya channel pembelajaran kita bersama ini. Simak terus videonya, jangan sampai gagal paham. Dulur ngarit, dulur timpal, bos-bosku sekalian, setelah melalui perjalanan panjang dan kita sampai di kediaman saudara Mas Edi, ternyata setelah kita lakukan pengecekan, setelah kita periksa pedet beliau, ternyata pedet beliau mengalami hernia. Hernia adalah turunnya usus melalui luka robekan yang timbul pada dinding abdomen atau dinding lambung, sehingga usus keluar dari rongga abdomen atau rongga perut dan menimbulkan benjolan pada bagian pusar. Jadi melalui video ini kami berpesan kepada bos-bosku sekalian, jangan asal melakukan operasi atau pembedahan untuk benjolan yang timbul pada bagian pusar pedet bos-bosku sekalian, karena belum tentu itu abses atau penimbunan cairan, tapi bisa jadi itu adalah bagian usus yang keluar dari rongga perut dan akan berakibat fatal apabila bos-bosku sekalian asal melakukan pembedahan, karena akan menyebabkan isi usus keluar dan menyebabkan infeksi pada rongga perut sehingga terjadilah infeksi umum yang ini akan bisa menyebabkan kematian pada pedet. Pada kasus kali ini, hal ini terjadi berawal dari terjadinya ompalitis atau radang tali pusar yang tidak ditangani dengan benar, sehingga terjadi infeksi yang lebih lanjut dan terjadi cukup lama yang mengakibatkan kerusakan pada dinding perut sehingga menimbulkan robekan pada dinding perut bagian pusar sehingga terbentuk benjolan. Untuk itu sekali lagi kita pesankan, jangan asal dalam menyimpulkan benjolan yang terjadi pada bagian pusar pedet kita. Kita harus benar-benar jeli dan tepat dalam melakukan pemeriksaan sehingga tepat dalam melakukan penanganannya. Untuk kasus yang terjadi pada pedetnya saudara Mas Edi ini, pada awalnya pedet tersebut terjadi radang tali pusar atau ompalitis. Dan ketika terjadi radang tali pusar atau ompalitis, tidak dilakukan pengobatan dengan benar, sehingga infeksi terus berlanjut yang menyebabkan kerusakan dinding perut bagian pusar, sehingga terbentuk cincin robekan yang menyebabkan usus keluar dan membentuk benjolan pada pusar. Selain itu, akibat radang tali pusar tersebut menyebabkan rasa sakit yang luar biasa yang mengakibatkan pedet sulit untuk menyusui. Rasa sakit, demam tinggi yang dialami pedet tersebut menyebabkan pedet tersebut malas untuk menyusu pada induknya, serta makan dan minum sembarangan atau yang tidak lazim dan cenderung memilih tempat yang lembab dan becek. Sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya malnutrisi atau kekurangan gizi pada pedet tersebut dan terjadi juga kelainan pada sistem pencernaannya, sehingga ini akan menambah kompleks atau menambah parah kondisi kesehatannya secara umum, yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi fisik dan kesehatannya secara menyeluruh. Nggih. Jane harusnya ngene wau, begitu ada gejala radang tali pusere, udele niku mulai bermasalah, segera diatasi.
Nek kadung ngeten iki niku kan pun permanen niku. Jadi sekat napa lapisan peritoneum sing nggih nglindungi usus niku pun robek. Nah, terus robek dhek bolong, akhirnya napa ususe medun teng nggen puser. Dadi bodong. Cara tiange niku turun brok atau hernia. Medal nih kau tai, cara dibolong makane didelok nih kau kan usus isine. Nah usus dibalik nih mlebu terus dijahit nih kau ngen peritoneum kersane mboten medal. Itu seharusnya nggak terjadi nek cara riyen pas infeksi pusere niku segera diatasi, segera diobati. Lambat akhirnya ngene ku pas radang tali pusar ajeng tinggi nyusu babone loro keceneng. Makanya dia mboten purun nyusu, tadi nih rusak bedete. Wis infeksi, terus rusak. Niki mboten sampai nggih, mboten sampai mati karena infeksinya itu aja udah bagus. Biasanya kan 3 penyakit pedet yang menyebabkan kematian itu, 1 radang paru-paru, infeksi puser niku kalih disentri. Berak napa niku diari nika nggih. 3 penyakit niku yang memang banyak menimbulkan kematian pedet. Makanya butuh penanganan serius. Dulur ngarit, dulur timpal, bos-bosku sekalian, kesimpulan atau hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian kasus kali ini adalah pentingnya melakukan penanganan dengan tepat dan cepat tanggap terhadap kasus yang dialami oleh ternak kita untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih fatal. Bisa kita bayangkan kerugian yang terjadi akibat kegagalan dari penanganan kasus ini. Dan yang terjadi pada kasus ini sudah terjadi keterlambatan dalam penanganannya dengan kemungkinan keberhasilan yang tipis. Untuk itu, mari kita terus belajar dan mengambil hikmah yang ada dari video-video pembelajaran di channel kita bersama ini. Tetap semangat, terus belajar, lalu tingkatkan pengetahuan dan kemampuan kita dalam beternak. Saya Yudi Hartanto, paramedis veteriner. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.